Prof, apakah ada data yang memperlihatkan kesukaan anak-anak pada makanan itu? Jadi misalnya ini kita sudah tahu standar gizinya sudah oke, tapi nilai rasa itu kan bisa beda banget. Ada nggak bahan di BGN atau dari Dewan Pakar mensurvei soal kesukaan anak-anak pada makanan? Survei resmi belum, tapi saya juga punya kesempatan bulan lalu ke Jawa Tengah, ke Riau. Ya. Kebetulan sekalian pulang kampung. Oh, pulang kampung. Itu jalan saya ke di sana berbagai... MBG-nya ketanduran, Prof. Jalan ke berbagai itu di kabupaten dan di kota. Jadi saya indikasinya sederhana aja. Ada nggak informasi berapa banyak makanan tidak dimakan? Ya, betul. Jadi, sisa. Ya, karena sisa itu ada dua kemungkinan. Kebanyakan atau nggak enak. Iya. Kalau kebanyakan rugi dong yayasannya. Atau dia sudah kenyang juga makan lainnya. Ya itu tadi kebanyakan. Kebanyakan jadinya. Jadi kebanyakan ini peluangnya kecil karena nggak mungkin yayasan memberi banyak-banyak, rugi dong dia. Iya kan? Rugi. Apalagi anak-anak kan lambungnya rugi beda. Jadi potensi kemungkinan besar itu karena nggak enak. Tapi apa yang saya tanya bagus semua. Anak-anak terima, bahkan cerita ke orang tuanya. Kita juga ada pertemuan dengan orang tua dan guru, minta untuk dibuatkan di rumah. Nah ini mulai multiplier efeknya mulai. Jadi mau dibuat kopi, kopi komposisi itu. Seperti ayam kemarin yang di sekolah. Nah kalau enak itu Prof, itu berarti karena ahli gizinya atau cooknya, tukang masaknya nih? Lah kan ahli gizi tadi melatih cookernya tadi. Cooker ini kan direkrut dari masyarakat setempat, ibu-ibu, pemasaknya, penjamah dia makanan. Harus ikuti sesuai dengan arahan ahli gizi ya. Begini pengaturan bumbunya, ini tambah itu, begini cara ngolahnya sekian lama. Itu oleh ahli gizinya. Kuncinya mungkin di micin, Prof. Jadi ini memang menarik ya, Prof. Karena kemudian kalau orang punya standar, itu sama seperti kalau kita di Jepang misalnya. Kita makan sushi di sini dan di sini, standarnya itu sama. Jadi itu tidak ada yang berbeda. Jadi kalau orang terbiasa dengan standar itu, possibility bahwa kita kemudian punya standar, itu akan bagus. Termasuk tadi tiba-tiba anak-anak minta ke orang tuanya makan seperti ini. Kan tempo hari kan begini, Prof. Ada keraguan dan ada keresahan ketika ada berita-berita tentang makan bergizi, keracunan makan bergizi gratis. Tidak aman. Tidak aman. Kalau Prof bilang tidak aman, kira-kira bahasa regulasinya. Tetapi kan ada kekhawatiran orang tua seperti itu. Gitu. Betul. Sekarang seperti apa kalau Prof lihat? Perasaan kekhawatiran seperti itu? Ya, kekhawatiran itu yang saya dengar terutama yang di daerah yang beberapa kali terjadi ya. Seperti Bandung Barat kalau nggak salah. Iya, Bandung Barat. Beberapa kali pada sekolah yang berbeda. Tapi dengan berjalannya waktu semakin diperbaiki, nggak ada lagi kejadian, saya kira semua terima lagi. Sudah berubah. Ya. Dan itu juga pertanda bahwa semakin ditegakkan pengawasannya. Paling tidak belakangan berita-beritanya sudah jauh berkurang, Prof. Iya. Saya tidak tahu di lapangan persisnya seperti apa, tapi jauh berkurang. Gitu. Jadi di samping bertanya kepada anak-anak, bisa dilihat tadi dari omprengan yang kembali gitu kan. Banyak yang kosong. Tapi bukan gurunya yang ngabisin tuh. Oh, nggak mungkin ya. Nggak mungkin guru sebanyak itu. Guru di kelas cuma 1 dan guru juga rencananya mulai Januari juga diberikan. Dapat, ya? Ikut makan. Iyalah, masa cuma cium baunya. Supaya guru memberikan pendidikan cara makan yang baik. Ini berita bagus untuk para guru, terutama di kampung-kampung. Jadi di kelas sama-sama makan. Jadi anak-anak lihat gimana gurunya makan kan. Itu kan menegakkan etika makan ya. Itu juga ada di suruh pelajaran etika makan. Ini edukasi gizi sedang dirancang, yang tahun depan rencananya mulai edukasi gizi. Termasuk di sana tata cara makan. Iya, setuju itu. Prof, ini kan masih banyak di luar sana. Kan tadi Prof udah jelasin bahwa apa yang diterima oleh penerima manfaat itu kan sudah memenuhi standar gizi. Tapi kan kadang-kadang kan kita melihat, ini nasinya cuma sekepal gitu kan, lauknya cuma sesendok gitu. Bagaimana meyakinkan orang tua di rumah itu bahwa ini sudah standar gizi nih yang dimakan anak-anak ini? Jadi harapannya dari daftar menu tadi dan ukurannya itu di-share kepada orang tua. Di-share juga kepada anak-anak mulai kelas 3 SD sebenarnya bisa melihat satu potong, apalagi kalau selesai foto ya. Jadi ada pengawasan dari stakeholder secara non formal.
tidak menunggu pengawas datang dari pusat gitu ya. Jadi semua tahu bahwa oh ternyata satu potong semangka yang 80 gram tadi kurang lebih separuh HP 2 kali HP tebalnya, gitu kan. Tapi kalau dia setebal HP, nah ini berarti itu hanya 40 gram gitu kan. Kan tapi ada juga kan yang mau apa namanya markup dengan apa downsize ya, dagingnya. Itu yang kita khawatirkan dengan cara tadi menggerakkan partisipasi stakeholder ini untuk kalau perlu nanti diposting sama dia, kan malu yayasannya. Kan yang paling gampang ini Prof, telur dadar. Dikocok. Pakai 1 butir buat 4 porsi. Nah, karena itu bagusnya ya telurnya utuh gitu ya. Iya. Prof, sekali-sekali dikombinasi sama sayur ya. Prof, untuk awam nih, bagaimana melihat perkembangan seorang anak sekolah yang makan bergizi gratis tadi, dilihat sepintas kasat mata secara fisik? Bisa nggak lihat ada perubahan gitu? Ya, perubahan itu paling tidak setelah 6 bulan ya baru bisa setelah 6 dilihat. bulan. Ya. Jangan buru-buru. Nggak bisa. Kalau dia balita ya sebulan 2 bulan. Kalau balita, balita anak di bawah 5 ya. tahun. Kalau dia anak sekolah, apalagi tadi remaja ya, ya itu paling nggak 6 bulan baru bisa dilihat bagaimana postur tubuhnya. Ototnya, kalau otot postur, postur dalam arti dia tidak kurus banget, dan juga tidak gendut banget. Gitu. Kalau gendut kan kolesterol. Kelebihan gitu ya. Nah, itu yang menurut saya mungkin ini jadi kewenangan Kementerian Kesehatan. Perlu ada pemantauan status gizi paling nggak sekali setahun. Kalaupun nggak sekali 6 bulan. Sekolah saya dulu, Prof, itu kayak sekolah rakyat seperti yang diintroduksi sama Pak Prabowo sekarang. Iya. Setiap tahun kami itu diukur tingginya. Nah, itu bagus sekali. Diukur tingginya. Datang pertama 100. Setelah setahun sekian. Jadi itu bisa diketahui. Ya itu yang menurut saya himbauan kita kepada Kementerian Kesehatan ya. Karena kan pengukuran itu kewenangannya di bawah Kementerian Kesehatan. Ada baseline, nanti diamati tiap tahun seperti apa. Itu dari sisi gizinya. Nah bisa juga kan dari sisi kan gizi yang baik tadi meningkatkan kemampuan berpikir dan menangkap pesan, konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar. Nah, itu juga bisa dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Bagaimana tuh prestasi belajar dalam arti ada nilai rapor, ada kualitatif oleh guru. Oh, anak-anak sekarang lebih energik, dinamik, rajin bertanya dan sebagainya. Itu perlu dirancang. Itu bisa dilihat ya. Tapi belum bisa kita lihat sekarang karena belum ada yang melakukan. Tetapi menurut saya pada suatu saat akan tahu feedback. Kita sarankan sekarang, Bang. Oke. Ya, Mas. Iya. Prof, itu selalu harus ada dagingnya. Dagingnya apakah ayam, sapi, kambing, atau sudah dipilihkan? Jadi bisa, bukan, itu kan ada daftar menu. Jadi ini juga kan daging harganya mahal, nggak mungkin juga daging setiap hari. Dan kalau selang-seling ya. Setiap hari di pasar juga nggak bisa tersedia nanti. Jadi kadang daging ayam, kadang daging ikan, ikan. Kadang daging tempe, iwa tempe, iwa tahu. Kalau di Jogja begitu emang Prof. Tapi tahu nggak Prof, anak-anak suka bilang daging yang paling gede ayam katanya. Tahu nggak ayam apa? Ayam semesta. Oke, karena kita sudah jokes bapak-bapak, kita rehat lagi, Bro ya. Baik. Pokoknya jangan kemana-mana, kena double down dengan super down, super opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy meleknya jreng langsung lagi. Segera kembali sesaat lagi.